7 ayat-ayat Alkitab yang paling menakutkan bagi umat Kristen. Bagian pertama. Dalam setiap bagian daripada episode mengenai ayat-ayat Alkitab yang paling menakutkan bagi umat Kristen ini, kami akan menampilkan dan akan membahas ayat satu persatu berdasarkan penampilan per video. Kali ini kami akan menampilkan satu ayat yang paling menakutkan dari ketujuh ayat-ayat yang akan kami tampilkan berturut-turut pada video-video selanjutnya. Ayat yang akan kami bahas kisi-kisinya demikian. Apapun yang kita lakukan bermaksud untuk memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan, tidak menjamin kita selamat atau masuk dalam kerajaan surga. Kira-kira adakah saudara yang tahu maksud daripada ayat ini? Jangan kemana-mana, ikutin terus dan tonton video Bible Truth sampai selesai. Alkitab adalah sebuah buku ajaib yang paling mengagumkan, rangkuman dari firman Tuhan yang dituliskan oleh nabi-nabi maupun rasul-rasulnya. Melalui tulisan-tulisan di dalam Alkitab, jutaan manusia mendapatkan penghiburan dan kekuatan serta pengharapan akan masa depan, yaitu hidup kekal bersama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Pesan atau tema utama daripada isi Alkitab adalah rencana agung keselamatan dari Tuhan. Caranya menyediakan pembebasan manusia dari dosa-dosa dan kematian rohani melalui pertobatan dan iman. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang isinya sangat menakutkan. Kali ini kita akan mendengarkan satu ayat yang paling menakutkan dari semua ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Ini dia ayatnya. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap kali membaca ayat ini, saya sering tertegun. Sangat menakutkan bagi umat Kristiani. Ya, banyak orang menyebutkan diri mereka adalah pengikut Tuhan Yesus, umat-umat percaya. Akan tetapi mereka menyesatkan diri mereka sendiri dengan pengertian bahwa dengan usaha mereka sendiri melakukan perbuatan-perbuatan baik, aktif di gereja, bahkan bagi para hamba-hamba Tuhan yang merasa sudah bernubuat dan melakukan keajaiban-keajaiban, mereka pasti selamat masuk kerajaan surga. Kenyataannya menurut Matius 7 ayat 23, Tuhan Yesus akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan bukan? Bila kita telusuri arti sederhananya firman Tuhan pada Matius 7 ayat 21, mau seperti apapun rajinnya kita beribadah, aktif dalam pelayanan-pelayanan di gereja, melakukan banyak-banyak pekerjaan volunteer, bahkan bila seorang hamba Tuhan yang merasa dia telah berbuat banyak untuk jemaatnya, dia melakukan mukjizat, bahkan bernubuat sekalipun, tapi tidak lantas menjadi jaminan untuk selamat atau masuk ke dalam kerajaan surga. Yang mewarisi kerajaan surga itu dikatakan
di dalam Matius 7 ayat 21 tersebut siapa? Yaitu dia atau orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ya, betul sekali. Kita bukan diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan atau kebaikan-kebaikan yang kita taburkan di lingkungan gereja atau komunitas di sekeliling kita sekalipun. Karena ternyata pada prinsipnya, tiket keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita melalui penebusan kematiannya di kayu salib untuk kita. Tapi, apakah pada akhirnya kita selamat-selamat saja sampai tujuan, sampai tiba di kerajaan baru Tuhan? Belum tentu juga. Analoginya begini. Ibaratnya kita akan mengadakan perjalanan ke sebuah negeri, kita ini sudah punya tiket, sudah berada di bandara dan tinggal masuk ke dalam kabin pesawat. Nah, kelengkapan kita yang terakhir akan diperiksa oleh petugas pesawat. Jika ada yang tidak lengkap, maka kita tidak diizinkan berangkat. Apakah itu salah satu kelengkapan itu? Tentu saja paspor. Pertanyaannya, apakah yang menjadi kelengkapan yang harus kita punyai untuk dapat masuk pesawat kerajaan surga Tuhan? Hati kita. Ya, hati kita, saudara-saudara. Hati yang sepenuhnya berserah kepada Tuhan, yang akan memampukan kita menuruti akan firman-Nya, kehendak-Nya. Karena apa? Karena rasa kasih itulah kita dengan sukacita menuruti akan kehendak Bapa kita. Jadi bukan karena penurutan ingin masuk kerajaan surga, tapi penurutan yang lahir dari rasa mengasihi Tuhan. Jelaskan perbedaannya? Satu contoh sederhana lagi seperti ini. Ibarat orang tua mempunyai dua orang anak, A dan B. Si A membantu orang tuanya karena ingin mendapatkan warisan. Si B ingin membantu orang tuanya karena mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati. Tidak peduli apakah nanti dia dapat warisan atau tidak. Sebab dia merasa berbahagia orang tuanya sudah terlebih dahulu mengasihinya. Sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa, dia melihat orang tuanya ini sangat mengasihinya, sudah berkorban banyak untuknya, sampai dia berhasil, dan dia boleh hidup sejahtera, sehat walafiat. Kira-kira kepada anak yang manakah orang tua akan memberikan warisannya? Tentu kepada anak yang mengasihi mereka tanpa pamrih. Saudara-saudaraku, camkanlah ayat ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi inilah yang diinginkan Tuhan dari kita. Kita menuruti perintah-perintahnya bukan karena kita ingin kerajaan surga, tetapi didorong oleh hati yang mengasihi, mencintai Tuhan kita sepenuh hati. Mengasihi Tuhan hanya dapat kita lakukan non-stop, berhubungan dan bergantung sepenuhnya kepadanya, kepada Tuhan Yesus setiap hari, setiap jam dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ingatlah, bukan karena ibadah kita atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan diperhitungkan Tuhan untuk mencatatkan nama kita dalam buku kehidupan kekal nanti, melainkan Tuhan melihat hati kita, rasa kasih kita kepadanya yang akan melahirkan penurutan yang tulus akan perintah-perintahnya, yang akan kita lakukan dengan rasa sukacita sehingga kita pun berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari yang terpancar dari apa yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita ucapkan. Akhir kata, camkanlah ayat ini. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudaraku, jika kita ingin selamat, teruslah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus.
Dia akan memampukan kita untuk menuruti segala perintah-perintahnya yang akan kita turuti dengan rasa sukacita, dengan hati yang tulus. Maka nama kita akan tertulis di dalam buku kehidupan, sebab Tuhan melihat hati, bukan apa yang sudah kita kerjakan, bukan apa yang kita lakukan. Tanda-tandanya sudah banyak digenapi. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video-video Bible Truth selanjutnya dan agar banyak orang mendengarkan kabar sukacita ini. Tuhan memberkati. Kali lagi, Bible Truth hanya menghadirkan kebenaran Alkitab. Sola Scriptura. Sampai berjumpa dengan cerita Alkitab lainnya. Tuhan memberkati.